Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Suatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Melalui mimbar ini, saya dapat menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun berada, pemirsa sekalian. Dan pada sore hari ini, kita akan mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Terlebih dulu kita akan menaikkan puji-pujian, biar segala kemuliaan hanya bagi Raja kita, Yesus Kristus mempelai pria surga. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pujian Yesus turut merasakan.
bersama-sama kita tunduk kepala kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Kristus kepala tidak akan membiarkan kami sekalian dan tidak akan meninggalkan kami walaupun kehidupan ini banyak pencobaan, walaupun kehidupan ini banyak ujian, baik itu suka maupun duka Tuhan. Tetapi kami memiliki Kristus sebagai kepala dan iman percaya kami tetap pada Engkau Tuhan sebagai juru selamat mempelai pria surga. Oleh karena itu Tuhan, berikan keteguhan hati kami, kekuatan iman percaya kami agar kami tetap dalam satu pengajaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini, kami akan mempergunakan kesempatan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Demikian juga Tuhan, kesempatan ini akan kami gunakan untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hamba-Mu dipenuhkan dengan hikmat surgawi, agar apa yang akan disampaikan adalah kebenaran dari firman Allah, dan itu nyata dalam kehidupan kami, yang merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Sertai hamba-Mu Tuhan. Pun demikian juga singer leader, para pemain musik, satukan kami Tuhan. Sarana yang kami pakai Engkau kuduskan Tuhan, agar kami semuanya terberkati, agar semuanya kami dapat sukacita surgawi yang daripada Engkau. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau, kami hancurkan. Darah Kristus berkuasa, darah Kristus memberikan kemenangan, dan darah Kristus memberikan kekuatan kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah sore hari ini dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tentunya kita sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kesembuhan, dan lagi berkat yang luar biasa, kita dibebaskan dari maut. Oleh karena itu, marilah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai jiwaku, mari kita bersama-sama pujikan Tuhan. Hai batinku, mari kita bersama-sama pujikan pujian untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai batinku, janganlah engkau melupakan
Haleluya. Tuhan itu baik. Ya, puji nama Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan dan kita sudah merasakan satu hal, yaitu kita diberikan hidup yang baru agar kehidupan ini penuh dengan sukacita dan kita akan tersimpan di surga untuk selama-lamanya, yaitu di Yerusalem yang baru. Hidup penuh pengharapan. Haleluya. kerinduan bagi kita sekalian.
kita nanti akan tinggal di dalam Yerusalem yang baru, di dalam kerajaan surga yang kekal. Di sana kita tidak akan binasa dan kita semuanya akan selalu memuji nama Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, sudah waktunya kita untuk menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, selidikilah hatiku. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari ini.
Terima kasih Bapa Surgawi, kembali sore malam hari kembali kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami kembali mendapat kesempatan untuk ada di dalam ibadah ini Tuhan. Untuk itu mari Bapa, Engkau akan urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Pujian menyatakan kebaikan-Mu sebagai mempelai pria surga yang terus memperhatikan kehidupan kami ini. Untuk itu mari Bapa, Engkau akan tolong kami supaya sungguh-sungguh kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan benar dalam kuasa urapan Roh-Mu, sampai kami mengerti dan yakin Tuhan akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman nubuat yang Engkau sampaikan kepada kami yang saatnya nanti terjadi, kami boleh menyikapi dengan sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa apapun yang akan mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu sore malam hari, kembali satu hati mengenai kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, mengerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya semua dalam keadaan baik, merasakan pemeliharaan Tuhan. Ya, sudah jelas kalau kita mau lebih dekat kepada Tuhan, bergaul erat dengan Dia, maka Tuhan sebagai mempelai pria yang baik akan terus memperhatikan kehidupan kami dan memelihara kehidupan kami. Ya, untuk itu nanti sebentar juga kita akan masuk dalam perjamuan suci, ya, tubuh dan darah Tuhan. Tentunya saudara sudah menyiapkan semua itu, sehingga nanti kita masuk dalam perjamuan bersama-sama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang peringatan Tuhan kepada Petrus, yang sekaligus ini juga merupakan peringatan bagi kehidupan kita di akhir zaman ini. Tuhan, kita sudah mempelajari, Tuhan memperingatkan Petrus dengan firman nubuat. Ya, firman yang memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman dan yang mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Jadi saudara dikasihi Tuhan, firman nubuat sama dengan firman pengajaran yang keras, yang tajam, yang menyucikan dan menyempurnakan kita sampai saatnya sama mulia dengan Tuhan. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh sampai kepada tujuan atau sasaran yang sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Petrus menolak firman nubuat itu karena kesombongan hati Petrus. Ada 3, ya, kesombongan hati Petrus. Ini tanggal 7 kalau dalam PA. Ya, ini sudah dijelaskan. Ya, jadi proses penolakan, ya, firman nubuat tadi karena kesombongan hati Petrus. Ini yang pertama. Ya. Ketinggian hati Petrus. Petrus merasa lebih benar, ya, daripada yang lain. Ini sama dengan memakai kebenaran diri sendiri. Ini juga sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Dan juga di dalam Matius 26 ayat 35, ya, Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal. Ya. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Di sini Petrus mau mendahului berkorban diri sebelum Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, mari sore malam hari ini kita masih membahas kesombongan Petrus. Yang kedua tadi, Petrus mau mendahului untuk berkorban diri sebelum Yesus berkorban diri. Kita
Ya, saudara dikasih Tuhan sudah mempelajari akan hal ini, sehingga akibatnya hidup Petrus tanpa kasih Allah. Egois, merasa mampu, merasa kuat, sehingga menolak firman nubuat itu. Jadi kehidupan yang menolak firman pengajaran yang benar itu adalah kehidupan yang egois. Bahkan mungkin dikatakan paling egois. Akibatnya Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Ya, dia menyangkal Yesus 3 kali, menyangkal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini sama dengan tubuh jiwa rohnya menyangkal Allah Tritunggal. Itulah Petrus. Dan di akhir zaman ini akan terjadi lagi. Seperti apa yang dilakukan Petrus. Di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini bukan masa sukar seperti sekarang oleh karena krisis, oleh karena pandemi dan lain sebagainya. Tapi akan masa kesukaran itu adalah karena manusia mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di sini kita melihat, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, berarti beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini keadaan yang dituliskan tadi pada hari terakhir. Berarti pada akhir zaman banyak kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang beribadah kepada Tuhan tetapi menolak kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah adalah firman pengajaran yang benar yang merupakan pribadi Tuhan sendiri. Akibatnya kalau menolak firman nubuatan, ya, akibatnya tidak akan mengalami keubahan hidup. Ya, manusia daging tetap daging. Manusia daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus berubah. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Akibatnya oleh karena yaitu memungkiri kekuatannya, ya, sama dengan sudah beribadah tapi menolak kekuatan ibadah. Jadi tanpa firman pengajaran tidak akan pernah ada keubahan hidup. Berarti kalau tidak ada keubahan hidup, berarti tetap mempertahankan 18 tabiat daging. Tadi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 ada 18 tabiat daging. Ya. Semoga nanti dibaca ini berulang-ulang sehingga satu-satu dari 18 tabiat daging ini bisa diprotolin satu-satu. Ya. Oleh karena firman, ya, perol 1. Ada lagi perol. Jadi nanti 18 tabiat daging ini sudah berubah. Yang terakhir ya, di dalam ayat yang keempat bagian terakhir yang
tabiat ke-18 lebih menuruti hawa nafsu daging, keinginan daging daripada menuruti Allah. Jadi di sini kita melihat 18 tabiat daging itu kalau tetap dipertahankan sehingga tidak akan mengalami perubahan hidup. Jadi tanpa firman pengajaran tidak ada perubahan hidup, artinya tetap mempertahankan 18 tabiat daging. Tadi manusia akan mencintai dirinya sendiri, berarti egois, tidak tahu mengasihi, tidak mengasihi sesama, hanya mengasihi diri sendiri. Tadi kaitannya dengan egois. Dan yang terakhir, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berarti tidak dengar-dengar, tidak taat dengar-dengaran. Lebih menuruti daging daripada menuruti Allah atau firman Allah. Sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, ya taat dengar-dengaran dengan perintahku ini. Jadi akibatnya, kalau 18 tabiat daging itu tetap dipertahankan, tabiat 18 tabiat dosa itu sama dengan dicap 666. Artinya dicap antikris. Sudah beribadah, tapi menolak firman nubuat, tidak pernah mengalami perubahan. Sehingga 18 tabiat daging masih ada. Bahkan kita dicap 666. Dicap antikris. Ini sangat mengerikan. Kalau kita masih tetap dicap. Karena apa? Karena berada di rumah Tuhan, tapi justru dicap oleh antikris 666. Memang antikris itu berasal dari kita yang tidak sungguh-sungguh. Artinya tidak sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman pengajaran benar, sehingga tidak mengalami penjujuran, tetap mempertahankan 18 dosa itu tadi. Ya ibadah ini. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita beribadah tapi tidak mengalami firman pengajaran. Oleh karena menolak firman nubuat itu. Jadi orang yang dicap 666 itu jelas adalah orang yang menyembah antikris. Bahkan menjadi sama dengan antikris. Selain dari antara kita, antikris itu yang tidak sungguh-sungguh, tapi kehidupan yang menyangkal seperti Petrus, itu dicap 66. Itu adalah antikris. Jadi enggak sungguh-sungguh, beribadah tapi tidak sungguh-sungguh, tidak mengalami perubahan karena menolak firman pengajaran yang benar, maka dicap 66. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah siapa? Antikris. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi ini saudara dikasihi Tuhan. Seperti Petrus menyangkal. Ini Petrus dicap 66. Dia adalah seorang antikris. Jadi antikris di antara kita yang tidak sungguh-sungguh. Tapi antikris juga adalah orang yang menyangkal Allah Tritunggal. Seperti Petrus tadi. Dan antikris ini jelas akan dibinasakan pada saat Yesus datang kali kedua. Nah supaya kita mengerti, mari
Ya, mungkin kita tidak dicap antikris, tidak menyangkal dan sebagainya. Tapi mari kita periksa siapa yang dicap 66 atau siapa yang menyembah antikris. Yang pertama yaitu anak Tuhan, hamba Tuhan yang beribadah melayani Tuhan tetapi tidak mengalami keubahan hidup. Tetap manusia darah daging, tetap egois, hidup tanpa kasih Allah, taat dengar-dengaran. Supaya kita tidak dicap antikris, maka itu kita harus jadi kehidupan yang taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan sampai daging tidak bersuara. Ini berarti hidup dalam kasih Allah, taat dengar-dengaran ini. Ya. Ini supaya kita nggak dicap antikris, kita mau taat dengar-dengaran. Ya. Dan yang kedua, siapa yang dicap 66 untuk menyembah antikris? Ya. Yang kedua Wahyu 13. Wahyu 13 ayat ke-8. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kehidupan kedua yang dicap antikris itu juga anak Tuhan, hamba Tuhan yang beribadah melayani Tuhan, tetapi namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Sesungguhnya kita beribadah, tujuan kita beribadah adalah supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu tujuan kita. Jadi jangan kita puas karena hanya perkara-perkara yang jasmani tok. Perkara-perkara yang jasmani saja. Kita harus punya sasaran. Jasmani diperkara itu oke, enggak apa-apa. Tapi itu belum selesai, bukan tujuan kita. Tapi tujuan kita beribadah supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kehidupan ini, ya, orang-orang hamba Tuhan pelayan itu tidak tertulis dalam kitab kehidupan karena masih ada kenajisan, ada kekejian, ada dusta. Apalagi terhadap firman pengajaran yang benar. Tetapi supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, kita harus sungguh-sungguh, kita harus jujur terhadap firman pengajaran hari-hari ini. Ya. Jujur itu dimulai dari jujur dalam firman pengajaran yang benar. Nanti nama kita akan tertulis di dalam buku kita. Itulah tujuan kita sampai ke sana. Ya. Jadi jangan sampai kita dicap ya 666. Ya. Yang ketiga, kehidupan yang ketiga yang dicap 666. Tadi sudah beribadah berarti anak Tuhan juga, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bungkuk rohaninya. Seperti perempuan yang bungkuk 18 tahun tapi ada di bait Allah. Artinya kehidupan yang cacat rohaninya. Kehidupan yang cacat rohaninya. Di dalam Lukas
Di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 dan 11, Lukas 13 ayat 10 dan 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadah pada hari Sabat. Berarti ada pengajaran. Ya, dia mulai mengajar lebih dahulu. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13, waktu bungkuk, wanita itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi setelah Yesus meletakkan tangannya, berdirilah perempuan itu bisa memuliakan Tuhan. Kalau waktu bungkuk itu ke bawah aja, nggak bisa memuliakan Tuhan. Tapi setelah Tuhan jamah, dia bisa memuliakan Tuhan. Seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Contoh kehidupan yang dicap antikris, bungkuk rohaninya. Seperti cacat rohaninya. Kalau di dalam Amsal 12 ya, ayat yang ke-25, Amsal 12 ayat yang ke-25. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi bungkuk rohani, cacat rohani, ya, itu karena hidup di dalam kekhawatiran. Ya, hidup di dalam kekhawatiran. Terus hidupnya khawatir. Yang dilihat yaitu kekhawatiran tentang kehidupan dunia ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 31-34. Ya, kita baca aja lagi karena ini PA. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kekhawatiran akan perkara-perkara yang jasmani, ya, perkara yang di bumi, sehingga cacat rohaninya seperti wanita bungkuk menghadap ke bawah terus. Saudara dikasih Tuhan, ya, ini, ya, perkara jasmani, hidup besok, masa depan dikhawatirin, ya. Bagaimana ya nanti? Bagaimana ya nanti? Banyak pertanyaan. Ya. Kalau pandemi ini, bagaimana ya? Kapan ya selesai? Dan sebagainya. Ya. Yang dipikirin perempuan bungkuk itu, yaitu perkara-perkara jasmani.
Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir. Ya kalau kita mau menyikapi perkataan Yesus ini. Ya, sehingga kita tidak ada kekhawatiran, tidak bungkuk rohani. Amin. Kita jujur semua. Dalam masa seperti ini kita ada kekhawatiran enggak? Ada. Gimana ya besok nih? Gimana ya? Tuhan katakan, itu perkara yang jasmani. Pernahkah kita khawatir kalau kita tidak masuk surga? Kalau kita khawatir tidak masuk surga, kita harus sungguh-sungguh bagaimana menyikapi dalam hidup kita, bahkan di akhir zaman untuk mendengarkan firman nubuat yang akan memberitahukan apa yang ke depan, bagaimana sikap kita untuk sampai nanti nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Pernahkah kita khawatir? Kalau kita khawatir, kita akan sungguh-sungguh dalam ibadah. Kita khawatir akan tidak masuk surga, kita akan sungguh-sungguh di dalam mendengar firman, mentaati firman. Tapi seringkali kita tidak khawatir. Khawatirnya hanya perkara tadi yang Yesus katakan. Makan, minum, hari esok, masa depan dalam dunia ini. Pernahkah kita juga khawatir akan masa depan yang kekal? Nah ini saudara dikasih Tuhan. Tadi kita pujian, dia mempelai yang baik. Betul kan? Apakah kita juga sudah merasakan? Ya, dia mempelai pria yang baik. Aduh, nanti kita pernah khawatir enggak? Nanti aku bisa enggak ya jadi mempelai perempuannya? Kadang enggak khawatir, enggak sadar. Tapi banyak khawatir tentang perkara yang jasmani ini. Tuhan katakan tadi, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan dan sebagainya. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu bicara firman. Nanti akan ditambahkan kepadamu. Artinya di dalam dunia ini kita dipelihara sampai yaitu ditambah kita dipelihara sampai hidup kekal. Amin. Hari-hari ya Tuhan jangan khawatir. Tetapi bukan ngawur, bukan istilahnya apa ya, bongkoan gitu ya. Enggak bongkoan, terserah lah. Bukan. Ya. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan tadi, ya, kita khawatir untuk supaya kita bisa sampai masuk dalam kerajaan surga atau ditulis namanya dalam kitab kehidupan, maka semua itu akan ditambah. Itu janji firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Kalau ada kekhawatiran akibatnya, kalau masih ada kekhawatiran, ya, tadi seperti perempuan buku, akibatnya tidak akan bisa mengutamakan ibadah pelayanan. Ini perhatikan. Kalau kita masih khawatir ini dan itu, tidak akan bisa mengutamakan ibadah pelayanan. Memang sekarang, ya, memang kita sangat dibatasi untuk datang di dalam rumah ibadah. Masih dipertimbangkan, tapi prosedur itu ada. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, itu akibat. Akibat yang kedua kalau ada kekhawatiran, bukan saja tidak bisa mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala satu, tapi juga tidak setia dalam ibadah pelayanan. Kalau sudah tidak setia dalam ibadah pelayanan, juga tidak bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak bisa memuliakan Tuhan. Hanya memilukan hati Tuhan atau memalukan Tuhan. Bahkan lewat perbuatan seperti Petrus. Nah, orang yang khawatir terus. Akhirnya nanti stres. Ya. Mau makan gak enak. Mau itu gak enak. Ya, bagaikan bersuasana dulu. Artinya anak Tuhan yang khawatir hidupnya bagaikan di lembah
duri. Selalu ada suasana penderitaan, ada kesusahan dan air mata dan sebagainya. Dan kalau suasana kutukan ini dibiarkan, nanti akan sampai kepada kebinasaan. Orang yang khawatir sama dengan tidak ada penyerahan. Tadi tanda kutip, bukan bongkoan. Tapi tidak menyerah sepenuh kepada Tuhan. Jadi supaya tidak dicap antikris, kita harus belajar menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Amin. Masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita belajar menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Tidak menggunakan kekuatan daging, kebenaran daging dan lain sebagainya ini. Nah, kita lihat supaya kita tahu ya, proses penyembahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya. Proses penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, ya. Yang pertama, ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekuatan kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi proses penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan yang pertama, menyerahkan segala kekhawatiran ini. Kita mulai khawatir, ada berdoa, Tuhan tolong serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 5 ini adalah pasal tentang atau bicara tentang penggembalaan. Nah, bukti bahwa kita menyerah segala kekhawatiran kepada Tuhan, kita mau menjadi kehidupan yang tergembala pada firman pengajaran yang benar. Ya. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya. Sehingga tidak menyangkal Allah Tritunggal. Dan hidup dalam kebenaran. Tadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita tergembala pada firman pengajaran benar, kita akan bisa hidup benar di tengah dunia yang tidak benar ini. Ya. Dunia banyak yang gak benar. Tetapi kalau kita tergembala pada firman pengajaran benar, kita bisa hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Kalau pokoknya gak benar, semuanya enggak benar. Kalau kita bisa tergembala dan hidup dalam kebenaran, bagaikan carang menempel pada pokok anggur yang benar, semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Dia gembala yang baik, dia mempelai pria yang baik, akan memelihara hidup kita, hidup sehari-hari, masa depan, ditambah hidup yang kekal. Amin. Dia mempelai yang pria yang baik, selalu memperhatikan dalam kehidupan kita. Itulah ya bukti ya kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi kehidupan yang tergembala, yang hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, proses penyerahan diri kepada Tuhan, yaitu menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Kalau kekhawatiran itu tadi tidak diserahkan, tidak mungkin kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, semoga bisa mengerti. Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Mazmur 37 ayat 5 sampai 7.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Oh, haleluya. Ia akan memunculkan kebenarannya seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiamlah diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi praktik menyerahkan diri sepenuh kepada berdiam diri dan tenang. Hanya berharap kepada Tuhan, mengandalkan belas kasihan Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 14-16. Yesaya pasal yang ke-30, 14 dan 16. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tugu atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, enggak mau. Ayat 16, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi ini praktek penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, yaitu berdiam diri dan tenang. Artinya berharap sepenuh kepada Tuhan, sama dengan mengandalkan kasih Tuhan. Tapi banyak kehidupan kita anak-anak Tuhan yang tadi dikatakan mau naik kuda. Mau naik kuda. Kuda itu bicara tentang kekuatan daging. Horsepower, sepeda motor saudara, mobil saudara, apapun itu diukur dengan tenaga kuda. Horsepower ini. Ya. Jadi saudara, banyak kali kehidupan mau naik kuda. Artinya mau menggunakan kekuatan daging. Kalau menggunakan kekuatan daging, tadi antikris akan bisa mengejar kehidupan itu. Pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, naik kuda, lari, tapi pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Antikris akan mengejar kehidupan kita. Lebih cepat, lebih tangkas. Jadi sikap kita harus tadi diam. Diam artinya mau memeriksa diri lewat ketajaman pedang firman atau firman nubuat tadi. Kalau kita berdiam, ada firman Tuhan yang keras tajam menembuhkan dosa, kita harus mau mengaku kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Alias tadi bertobat. Jadi kalau bertobat kita akan diselamatkan. Secara sesama ini kita tidak akan hancur, tidak akan tenggelam.
secara rohani juga kita tidak akan binasa. Raja Daud sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Ini tidak rahasia lagi kan, sudah diketahui umum, ditulis di alam Alkitab. Raja Daud jatuh dalam perzinahan kepada Batseba. Dan dia bahkan juga menyuruh suaminya Batseba untuk maju di depan supaya ndang mati, sama dengan membunuh ini. Seharusnya Daud binasa. Tetapi karena dia mau berdiam diri dan mendengarkan firman yang begitu keras tajam dari Nabi Nathan, Daud terjamah. Dia tidak berontak, tidak marah seperti Herodes. Tapi Daud di sini mendengarkan firman yang keras dari Nabi Nathan. Daud bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, sehingga dipulihkan. Tenang sama dengan bisa menguasai diri, sehingga tidak buru-buru berharap kepada yang lain, tapi hanya berharap kepada Tuhan saja. Kalau daging ini seringkali kalau mengalami sesuatu sudah bingung, cenderung berharap kepada orang lain. Jadi mari saudara dikasih menghadapi apapun juga, seperti Daud itu tadi, diam dan tenang. Ini mulai di dalam hidup nikah. Dalam hidup menikah. Ada masalah di dalam menikah. Diam dan tenang. Semua serahkan kepada Tuhan. Seperti Daud. Berbuat zina. Masih mendapat kesempatan dia bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Tenang menguasai diri. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan saja. Ini dalam hidup nikah ini, masa lampau seringkali menjadi momok dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau Tuhan sudah memberi kemurahan, sudah diampuni, sudah jangan berbuat dosa. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. 1 Petrus 4, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi dengan tenang kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan. Jadi tadi dalam diam dan tenang sama dengan kita sedang mengulurkan dua tangan kita kepada Tuhan. Itulah penyerahan diri sepenuh. Dan sudah pasti Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Kalau diam dan tenang, yang bertindak siapa? Tuhan yang bertindak pada waktunya Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini bukan perkataan manusia. Daud mengatakan ini dalam Alkitab dituliskan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Percayalah
percaya kepada firman pengajaran yang benar, dan ia akan bertindak. Jadi kalau kita diam, memeriksa diri, tenang kita, menguasai diri, menyerahkan hidup kita kepada seperti itu, mengangkat dua tangan, ia yang akan bertindak pada waktunya. Jadi kalau kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Hasilnya apa? Kalau Tuhan turun tangan, hasil yang pertama yaitu tangan belas kasihan Tuhan itu mampu meneduhkan angin dan gelombang. Ya. Kalau sedang menghadapi angin dan gelombang, kalau kita mau diam dan tenang, Tuhan yang bertindak, maka ada angin dan gelombang, dia akan meneduhkan. Angin dan gelombang itu kan tidak membuat kita damai sejahtera. Jadi kalau tangan belas kasihan Tuhan mampu meneduhkan angin dan gelombang, artinya memberikan damai sejahtera kepada kita. Enggak khawatir, enggak bingung. Hasil yang kedua, semua masalah sampai masalah yang mustahil bisa diselesaikan. Sehingga ada masa depan yang indah dan bahagia. Inilah ya, itu hasil ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita diam tenang, mengulur tangan, kedua tangan kepada Tuhan, ya hasilnya, ya, tangan belas kasihan Tuhan mampu meneduhkan angin dan gelombang. Yang kedua, ya, bukan sekedar meneduhkan angin dan gelombang, tapi yang kedua Yesaya 30 ayat 14, Yesaya 30 ayat 14. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukanya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku, untuk menyedot air dalam bak. Ini hasil kedua. Berarti tangan kasih Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita yang sudah hancur, yang sudah gagal, yang harusnya binasa, menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan, sama dengan menjadi bejana baru. Bahkan kita menjadi kehidupan yang berhasil dan mencapai hidup yang kekal nanti. Hasil yang kedua tadi. Hasil yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini hasil ketiga. Kalau tangan kasih Tuhan diulurkan, mampu memunculkan kita seperti terang. Artinya kehidupan yang sudah disucikan. Ya mampu menyucikan, mampu mengubahkan kita sampai menampilkan kita menjadi terang dunia. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, kamu juga terang dunia. Ya. Artinya nanti kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Memakai pakaian putih berkilo-kiloan. Mempelai wanita berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari, itu terang dunia ini. Wahyu 12. Ya. Wahyu 12. Ayat 1 sampai 14. Wahyu 12 ayat 1 dan bukan sampai ya, dan 14. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubuhkan matahari dengan bulan di bawah kakinya
dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Pelayan siap. Ayat 1 tadi, itulah mempelai wanita sebagai terang dunia. Dan ayat 14, dengan sayap burung nasar. Antikris tidak akan bisa menjamah kita. Wong lihat aja nggak bisa. Apalagi menjamah kita. Jadi kita benar-benar menjadi kehidupan yang tidak akan menyangkal Tuhan. Tadi antikris ada yang menyangkal. Tapi kalau kita sudah dipulihkan, menjadi terang dunia ini, tidak akan menyangkal Tuhan. Jadi sesudah itu 2 sayap burung nasar, setelah menginikan ke padang gurun, baru nanti akan mengangkat kita ke awan-awan yang permai. Kita akan menerima mahkota kemuliaan. Gantinya mahkota duri. Saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita mendapatkan mahkota kemuliaan, kita akan bersanding dengan Dia, dengan mempelai laki-laki surga untuk selama-lamanya sampai masuk kota Yerusalem yang baru. 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mari hari-hari ini mari kita akan lebih memperhatikan dalam perkara yang rohani, sehingga kekhawatiran dunia tidak ada lagi, tapi kita justru berusaha untuk kita bisa sampai menjadi terang dunia, menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap menyambut kedatangan mempelai pria surga. Berdoa supaya mengikuti akan gerak firman Tuhan yang terus berkesinambungan. Ikuti nanti di dalam kebaktian doa penyembahan ke depan kita akan mulai kembali dengan perikop yang baru, yaitu tentang Getsemani. Apa yang ada di dalam taman Getsemani? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan terus mengikuti gerak firman Tuhan. Siapkan perjamuan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyiapkan yaitu perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan memberkati, kita pujikan satu pujian dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Amin. Haleluya.
keras kembali. Sedang kita alami hari ini, Dia mempelai yang baik yang mampu menolong, memperhatikan kehidupan ini, memberikan kekuatan kepada kita. Biarkan kami boleh diam dan tenang menyerahkan hidup ke dalam tangan. Kami percaya Bapak kasih Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Angkat yang kuat yang diberikan kepada kami untuk mengangkat kami. Haleluya. Ya kembali sampai subuh. Haleluya, kita bisa menyerah. Ya, apapun keadaan hidup, hanya Engkau harapan kami Tuhan. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak bisa berharap kepada yang lain, hanya kepada Engkau. Kasih Tuhan, Engkau sudah memiliki rencana yang indah sesungguhnya bagi kami Tuhan. Tapi seringkali kami masih belum menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seringkali kami masih mau untuk lebih cepat Tuhan dengan waktu-Mu Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Seringkali kami masih belum bisa berdiam diri. Seringkali kami belum bisa tenang. Seringkali kami menggunakan kekuatan daging ini Tuhan. Tetapi firman-Mu menegur kami Tuhan, menolong kami malam hari ini. Di saat menghadapi apapun Tuhan, hanya uluran tangan kasih-Mu
yang mampu menolong kami, sehingga kami boleh menyerahkan semua keberanian kami ke dalam tangan-Mu. Masalah-masalah apapun juga ke dalam tangan-Mu. Baik di dalam masalah nikah yang ada, di dalam pengembalaan dan selanjutnya Tuhan, kami dapat menyerah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Bapa, ampuni kekurangan kelemahan kami yang tidak sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya malam hari kami boleh layak makan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang sedang terjadi, masalah dalam menikah, Engkau akan tolong memperdamaikan sehingga bisa makan minum tubuh dan darah-Mu. Di dalam antara anggota, sebagai anggota tubuh mungkin ada sesuatu juga, malam hari Engkau juga menyelesaikan Tuhan. Biarlah Bapa dalam surga satu dengan yang lain boleh saling mengaku dan mengampuni Tuhan, karena kami tahu kuasa-kuasa iblis terus akan berusaha menggagalkan semua ini. Baik kami sudah dalam menikah akan digagal dengan perkara-perkara, oh Bapa dalam surga, yang disodorkan kuasa iblis. Demikian juga di dalam ibadah pelayanan dalam pengembalaan Tuhan, Engkau yang mampu menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sekarang saya memberi kesempatan sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, satu dengan lain. Kalau dalam suami istri ada sesuatu, perdamaikan lebih dahulu sebelum makan minum tubuh dan darah Tuhan, supaya menguji. Yang satu mengaku, yang satu mengampuni dan tidak berbuat lagi. Demikian di dalam pelayanan-pelayanan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau tolong. Kami percaya kuasa-Mu akan nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang bubukan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima, bubukan kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk makan, minum tubuh dan darah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita akan pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, letakkan di atas kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah telah terima dari Tuhan pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur, ia menyerahkan, mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan yang ada darah Yesus. Tangan kanan tinggikan di atas kepala kita. Di dalamnya ada kuasa untuk menyucikan kita, menolong kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamaah dan imani, darah Yesus tetap bekerja. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami ini. Bapa di Setiawan akan berdoa mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Ya, terima kasih. Terima kasih. Kebaikan-Mu terus Terima berlanjut kasih, Tuhan. hingga pada malam hari ini Tuhan. Ya. Satu benih firman yang Tuhan nyatakan agar kehidupan kami meninggalkan manusia lama, meninggalkan 18 karakter manusia lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami siap untuk dilahirkan kembali untuk mencari akan kebenaran firman-Mu. Amin. Karena firman-Mu berkata, carilah dulu firman dan kebenaran-Mu, maka yang lain-lainnya akan diberikan kepada kami sekalian. Kami percaya kalau malam hari ini kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu telah Engkau taburkan, maka firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan rohani kami. Teristimewa Tuhan, berkat jasmani juga akan mengiring dalam kehidupan kami. Kami orang percaya akan hidup dalam firman, dan firman itu menjadi kebutuhan hidup kami. Itulah firman yang telah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Jangan kami dibungkukkan dengan situasi dunia. Jangan kami hanya memandang kepentingan-kepentingan yang ada di dunia. Tetapi kami Tuhan, Kau jelekkan mata rohani kami Tuhan, untuk dapat melihat kebenaran firman-Mu, melihat kuasa firman-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan mampu mengubahkan kehidupan yang lama menjadi manusia yang baru, sehingga kehidupan kami ini mulai hari ini dan seterusnya Tuhan, kami rajin beribadah. Walaupun situasi kondisi yang masih haleluya belum memungkinkan kami untuk datang beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, namun kami percaya Tuhan berhadirat, hadir di mana pendengar semuanya ada di rumah masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, haleluya, 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 kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kehidupan kami. Setiap kami ibadah, nama kami Tuhan akan tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika anak domba itu hadir sebagai mempelai pria surga, kami terpanggil, terpilih, dan bisa masuk dalam kerajaan Yerusalem yang baru. Itulah Tuhan menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar nama kami tidak terhilang dari kitab kehidupan. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang dibutuhkan setiap pribadi yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya, ampuni segala kekurangan dosa kami Tuhan, yang mungkin saat ini belum setia kepada Engkau, sering meninggalkan akan firman-Mu, mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Berikan hikmat yang dari pada surga, karena hikmat dunia adalah kesia-siaan. Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Agar kami semuanya menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan, yang bersinar bagaikan matahari Tuhan. Haleluya. Bersalutkan 12 bintang, kami berdiri di atas korban-Mu di mana, haleluya, bagaikan bulan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Rudi Sanusi ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang baru saja berulang tahun. Kami percaya Tuhan, dengan bertambahnya usia, Tuhan juga akan pakai hikmat marifat, Kau turunkan hikmat yang dari surga, agar kehidupan yang sudah lanjut usia ini selantiasa diberkati Tuhan. Kami percaya sampai masa tua-Mu Tuhan tetap menggendong kami sekalian. Teristimewa keluarga Bapak Rudi Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur panjang, lanjut usia Tuhan, sehingga mampu menggembalakan kami-kami yang ada di gereja Ebenezer ini Tuhan. Haleluya, demikian juga Tuhan.
Oh, kami serahkan semua jemaat-Mu yang ada di dalam rumah, yang saat ini juga mengikuti ibadah. Tuhan memberkati seperti kami mendapatkan berkat pada malam hari ini. Tuhan memeliharakan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Dengan kami percaya mengatakan Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Saat pandemi, oh haleluya, COVID-19 ini masih ada. Tapi peredaran ekonomi juga harus berlanjut Tuhan. Beri kami kewaspadaan Tuhan. Beri kami kehati-hatian. Jauhkan dari virus itu Tuhan. Kami percaya kalau kami dekat kepada Engkau, maka segala sakit penyakit akan menjauh Tuhan. Itulah Tuhan. Kami serahkan pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak RT Tuhan. Agar mereka semuanya diberikan hikmat marifat yang daripada surga dan takut akan Engkau. Kau pakai untuk haleluya melindungi seluruh penduduk Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kami dalam ibadah dari awal sampai pada akhir sore malam hari ini. Bahkan kami mendapat kemurahan untuk tetap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Biarlah sekali lagi menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada. Engkau memberkati mereka dengan limpah dan berikan damai sejahtera kasih karunia Tuhan. Sekali lagi berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat dalam keadaan apapun, Engkau yang mampu menolong. Biar firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan ini, supaya memberi kekuatan Tuhan. Bahkan kesempatan-kesempatan seperti ini membuat kami hanya dapat berharap kepada Engkau saja Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan tolong semua di dalam bangsa, negara, kota dan semuanya. Supaya semua itu boleh Bapa semakin mereda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami akan menyelesaikan ibadah ini. Biar Engkau akan menolong kami untuk dapat dalam ibadah yang akan datang dengan firman yang terus akan berkesinambungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang.